Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tentu baik-baik saja semua ya. Baik, tak lupa Pak Ari selalu ingatkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul pada pembelajaran kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah materi tema 5, subtema 1 dan pembelajaran 1. Sebelum memulai kegiatan hari ini, Pak Ari sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sebagai berikut. 1. Sekarang kita akan mulai pembelajaran untuk hari ini. Namun, Bapak minta perhatikan dua gambar berikut. Gambar yang pertama, kemudian gambar yang kedua. Sekarang Bapak minta kalian coba amati terlebih dahulu dua gambar ini dan coba identifikasi perbedaan apa saja yang ada dalam gambar tersebut. Bagaimana? Sudah siap untuk melakukan pengamatan untuk gambar yang pertama? Baik, kita lihat untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang pertama kita hanya dapat melihat di sini tidak ada benda hidup, kita hanya bisa menemukan benda mati ya dalam gambar tersebut. Di sini kita menemukan air terjun, kemudian ada tanah, ada matahari, angin, dan lain sebagainya. Sekarang coba kita perhatikan untuk gambar yang kedua ini. Pada gambar yang kedua ini, di sini dalam lingkungan ini tersusun atas dua benda ya di sini ya. Kita dapat amati bahwa ada benda hidup dan benda mati. Untuk benda hidup sendiri, di sini ada hewan, kemudian ada juga tumbuhan, ada pohon, ada rumput. Untuk hewan sendiri ada harimau, kemudian ada rusa, kemudian ada tupai, kemudian ada ikan, dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak? Kalian sekarang telah melakukan pengamatan ya, dan melakukan identifikasi untuk kedua gambar tersebut. Kita dapat menyimpulkan bahwa untuk di gambar yang kedua kita dapat menemukan bagian-bagian yang hidup dan bagian-bagian yang mati. Dan di sini untuk kedua bagian tersebut ini saling berinteraksi dan menentukan satu sama lain. Nah, inilah yang dinamakan dengan ekosistem. Untuk menambah wawasan kalian tentang ekosistem, Pak Ari telah menyiapkan sebuah teks berjudul tentang ekosistem. Nanti Pak Ari akan bacakan dan silahkan kalian untuk menyimak dan untuk memahami. Nanti kalian juga bisa mengakses untuk teks tersebut di link di bawah ini ya. Baik, Pak Ari bacakan, silahkan simak. Ekosistem, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu, contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Baik anak-anak, tadi kita telah membaca teks non-fiksi dengan judul ekosistem. Dari bacaan tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting ya berkaitan tentang ekosistem. Pengertian ekosistem, kemudian bagaimana ekosistem tersebut itu terbentuk, dan contoh-contoh ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita. Untuk sekarang, kita akan masuki pembelajaran untuk hari ini, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, di mana seperti yang kita ketahui tadi ya, tujuan pembelajaran untuk hari ini itu adalah mengidentifikasi ide pokok suatu paragraf. Nah, apa itu ide pokok? Berikut Pak Ari akan berikan slide tentang pengertian dan bagaimana cara menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Selanjutnya,
Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Tadi kalian sudah menyimak ya tentang pengertian, kemudian letak pokok pikiran dan cara menentukan pokok pikiran dalam suatu teks bacaan. Baik, sekarang kita coba untuk mengidentifikasi di mana letak pokok pikiran pada suatu bacaan. Baik, di sini Pak Aris sudah siapkan teks dengan judul ekosistem. Setelah membaca teks tersebut, coba apa judul teks tersebut? Baik, benar, ekosistem. Kemudian sebutkan ada berapa paragraf dalam teks bacaan tersebut. Iya, benar, ada 4 paragraf dalam bacaan tersebut. Jadi nanti kita dapat mengidentifikasi dalam teks tersebut, nanti akan terdapat 4 pokok pikiran dalam bacaan tersebut. Oke, langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, di sini adalah menandai awal kalimat, akhir kalimat, atau awal dan akhir kalimat pada paragraf tersebut. Kemudian setelah itu, kalian bisa menentukan ide pokok dalam bacaan tersebut. Dan biasanya untuk ide pokok atau pokok pikiran ini diikuti dengan kalimat-kalimat jelas. Dan untuk ide pokok sendiri ini biasanya bersifat umum. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Cara menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Untuk mata pelajaran selanjutnya, ini adalah ilmu pengetahuan alam. Di sini kita nanti akan belajar menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk lebih jelas, nanti Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang materi tersebut ya. Nanti kalian bisa menyimak dan memahami, dan jika perlu catat hal-hal penting yang ada dalam video tersebut. Bagaimana anak-anak? Videonya sangat menarik ya. Baik, sekarang kalian sudah memahami ya bahwa hewan ini berdasarkan makanannya dibedakan menjadi 3, yaitu pemakan tumbuhan, pemakan hewan, dan pemakan segalanya atau tumbuhan dan hewan lainnya. Baik, sekarang Pak Ari punya gambar. Silahkan dilihat untuk gambar yang pertama. Kemudian silahkan lihat untuk gambar yang kedua. Berdasarkan jenis makanannya, dari kedua gambar ini, manakah yang termasuk herbivora? Baik, jawabannya adalah untuk yang pertama ya. Baik, karena di sini kita lihat ini adalah gambar kambing. Kambing di sini jenis makanannya adalah rumput atau tumbuhan ya. Untuk tumbuhan sendiri itu adalah untuk makanan untuk hewan herbivora. Baik. Untuk yang selanjutnya, gambar yang pertama. Kemudian untuk gambar yang kedua. Dari dua gambar ini, manakah yang termasuk hewan karnivora? Baik, benar. Jawabannya adalah untuk gambar yang kedua. Kita bisa melihat di sini ada harimau, di mana harimau ini adalah pemakan daging atau hewan lainnya ya. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Pasti menyenangkan dan semoga ada hal yang bisa kalian pelajari dari pelajaran untuk hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Aris selalu menekankan untuk melaksanakan protokol COVID-19. Selalu pakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan selalu menjaga jarak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.